Kalian pernah nggak berpikir kenapa presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, ngotot banget pengen pindahin ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan? Seperti yang kita tahu, yaitu yang dinamai dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, kira-kira apa sih faktornya? Apakah karena faktor ekonomi atau karena Indonesia ingin meniru Amerika, yang mana Amerika memisahkan antara pusat perekonomian dan pusat pemerintahan federalnya. Seperti yang kita tahu, pusat perekonomian di Amerika yaitu berada di New York City, sedangkan pusat pemerintahannya berada di Washington DC. Nah, apakah karena faktor tersebut atau ada faktor lain, yaitu terkait isu kalau Jakarta akan segera tenggelam? Nah, kali ini kita akan bahas bersama-sama. Oke, sebelum kita bahas ke inti permasalahannya, kita bahas dulu nih kondisi geografis Jakarta saat ini. Nah, sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta ini memiliki 40% wilayahnya yang merupakan dataran rendah dengan rata-rata 7 meter di bawah permukaan laut. Nah, di Jakarta ini juga memiliki 13 sungai, diantaranya Sungai Ciliwung, Cideng, Kalimalang, dan Kali Kerukut, serta sungai-sungai lainnya. Kemudian di sebelah utara wilayah Jakarta terdapat pantai yang membentang sepanjang 35 km sebagai tempat bermuaranya sungai-sungai tadi. Nah, Indonesia berbeda dengan Amerika. Seperti yang dijelaskan tadi, Amerika itu memisahkan antara pusat perekonomian dan pemerintahan federalnya, yang mana pusat perekonomian berada di New York City, sedangkan pusat pemerintahannya berada di Washington DC. Nah, di Indonesia ini pusat pemerintahan dan perekonomiannya bergabung menjadi satu, yaitu di Jakarta. Itulah mengapa banyak warga-warga dari daerah lain yang berbondong-bondong ke Jakarta, sehingga terjadilah ketimpangan baik dari segi infrastruktur maupun penduduk di Indonesia. Membahas tentang isu kalau Jakarta akan segera tenggelam, sebenarnya Jakarta ini sudah masuk pada proses tenggelam itu sendiri. Buktinya jelas dan nyata kalau kalian lihat di Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Utara ini merupakan wilayah Jakarta yang langsung berbatasan dengan pantai. Nah, di Jakarta Utara ini sudah menjadi langganan banjir ROB. Nah, apa sih banjir ROB itu? Jadi saya jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi banjir ROB merupakan singkatan dari remaining on port, yang artinya genangan air yang terjadi di pantai saat air laut sedang pasang. Di Jakarta Utara sendiri sebenarnya sudah ada tanggul yang membentang cukup panjang dengan panjang lebih dari 4 km yang sudah dibangun sejak tahun 2014 dan rencananya akan rampung pada tahun 2025. Namun, belum selesai pembangunannya, tanggul ini malah sempat jebol dan membanjiri pemukiman warga sekitar. Tanggul ini merupakan proyek dari National Capital Integrated Coastal Development atau yang disingkat dengan NCICD yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab isu permasalahan tenggelamnya Jakarta ini? Sebenarnya para ahli sudah melakukan penelitian. Salah satu faktornya yang menyebabkan isu tenggelamnya Jakarta ini yaitu akibat global warming atau pemanasan global, sehingga es di kutub utara mencair sehingga meningkatkan volume air laut jadi bertambah. Namun menurut mereka ini tidak cukup signifikan secara bumi ini sangat luas, sehingga mungkin air laut yang bertambah hanya sedikit. Namun sebenarnya yang menjadi faktor utamanya merupakan pesatnya pembangunan di Jakarta atau di tanah Jawa. Seperti yang kita tahu, di Jakarta saat ini gencar-gencarnya membangun gedung-gedung tinggi dan juga hunian penduduk yang akan bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, artinya semakin banyak gedung-gedung yang dibangun, maka akan semakin banyak permukaan tanah yang turun karena beratnya beban yang ditopang oleh permukaan tanah. Jadi penjelasan ini sangat masuk akal ya teman-teman. Faktor selanjutnya berdasarkan penelitian dari beberapa ahli seperti Hasanuddin Salahuddin, Henry Andreas, dan Iwan Gumilar,
Mereka mengatakan selain faktor pembangunan tadi, faktor yang cukup berpengaruh yaitu karena eksploitasi air tanah. Nah, jadi banyaknya penggunaan tanah juga akan menurunkan permukaan tanah. Karena setiap air yang dipompa keluar, maka tanah akan meninggalkan rongga-rongga yang kosong atau kopong. Sehingga rongga-rongga ini kemudian akan tertekan oleh beratnya permukaan tanah yang menyebabkan tanah turun atau ambles. Kemudian faktor selanjutnya di Jakarta ini kurangnya lahan terbuka hijau sehingga kurangnya daerah resapan air. Padahal akar pohon membantu menahan tanah, mencegah erosi dan juga longsor. Selain itu, akar pohon juga berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga walaupun banyak air tanah yang diambil, akar pohon masih menyimpan cadangan air yang bisa digunakan untuk menopang tanah agar tidak turun. Jadi dapat disimpulkan, semakin banyak pohon-pohon yang ditebang, semakin banyak gedung-gedung yang dibangun, maka potensi permukaan tanah akan turun akan menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, sebenarnya Jakarta ini sudah masuk pada tahap tenggelam, bukan berpotensi untuk tenggelam. Dan di beberapa wilayah Jakarta juga sudah mengalami penurunan tanah 1 hingga 15 cm per tahun, dan bahkan ada yang mengalami penurunan 20 hingga 28 cm per tahun. Sebenarnya ada solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah atau paling tidak menghambat agar permukaan tanah tidak turun drastis dari faktor-faktor yang dibahas tadi, seperti membatasi penggunaan air tanah, yaitu dengan menerapkan peraturan-peraturan ketat terkait penggunaan air tanah, seperti mewajibkan penggunaan air sumur dangkal dan mendorong penggunaan air hujan untuk menyiram tanaman. Kemudian yaitu menghentikan pembangunan gedung-gedung besar dan lebih mengutamakan penanaman pohon dan ruang terbuka hijau. Kemudian melakukan penanaman hutan mangrove di pesisir pantai, dan salah satunya yaitu pemerataan penduduk dan infrastruktur yang diwujudkan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jadi sebenarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan respon pemerintah Indonesia terhadap permasalahan ini. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih alasannya pemerintah memilih wilayah Kalimantan untuk dibangun Ibu Kota Nusantara? Jadi pembangunan IKN ini dirancang agar sebisa mungkin lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Jadi harapannya nanti pembangunan akan lebih merata dan perhatian pemerintah akan menjangkau semua wilayah dengan lebih adil. Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini merupakan wujud pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk maupun pembangunan. Pembangunan IKN ini memadukan 3 konsep, yaitu Forest City, Smart City, dan Spawn City. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih itu Forest City? Jadi, IKN Nusantara dirancang sebagai kota dengan luasan hutan minimal 75% dari total wilayahnya. Hutan kota ini akan berfungsi sebagai paru-paru kota, menyerap emisi karbon, dan menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian konsep yang kedua yaitu ada Smart City. Nah, jadi di IKN Nusantara ini akan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kota. Hal ini saja meliputi berbagai aspek seperti transportasi, infrastruktur, pelayanan publik, dan keamanan. Dan menariknya lagi, Ibu Kota Nusantara ini direncanain cuma pakai energi terbarukan aja dengan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga air. Dan uniknya lagi, kendaraan yang boleh beroperasi di sana juga cuma kendaraan bertenaga listrik doang, teman-teman. Jadi bakal keren banget kalau Indonesia punya ibu kota yang dioperasikan pakai energi bersih. Kemudian konsep yang ketiga yaitu Spawn City. Jadi penjelasan singkatnya, IKN Nusantara dirancang sebagai kota yang mampu menyerap dan menampung air hujan, sehingga meminimalisir risiko terjadinya banjir. Hal ini dicapai melalui pembangunan infrastruktur seperti taman resapan, bioretention, dan drainase vertikal. Nah, ketiga konsep tadi itu saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain, teman-teman. Di
di mana Forest City membantu menjaga keseimbangan alam dan menyediakan ruang terbuka hijau. Smart City membantu mengelola kota secara efisien dan berkelanjutan, dan Smart City membantu menjaga ketahanan air dan minimalisir risiko terjadinya banjir. Nah, sekian dari saya, terima kasih.